Hai, di video kali ini saya akan membahas sebuah action cam yang murah tapi berkualitas, fiturnya canggih banget, dan ini juga termasuk action cam yang terlaris saat ini. Ini ada action cam dari Brica, ini B Pro 5 Alpha Edition Mark III S. Harga action cam ini 1,2 jutaan, tapi punya fitur-fitur yang nggak kalah dengan action cam harga 5 jutaan. Oke, nanti saya akan bahas detail fiturnya, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan apa aja yang kita dapatkan di paket pembelian B Pro 5 Alpha Edition Mark III S ini. Di sini kita dapat banyak banget mounting, jadi action cam ini bisa dipasang di berbagai media. Kemudian action cam ini bisa dipakai untuk menyelam, berenang, dan juga bisa dipakai untuk motovlog. Tapi untuk menyelam, teman-teman pastikan dulu sebelum menyelam, kalian pastikan kalau case-nya ini tertutup dengan rapat sebelum menyelam ya. Kemudian di sini kita dapat tali, zip tie, ada 3M, terus ada kabel charger, kemudian ada mikrofon. Nanti saya akan tunjukkan hasil suara tanpa menggunakan mikrofon dan dengan menggunakan mikrofon seperti apa bedanya ya. Oke, kemudian di sini ada lap untuk membersihkan lensa kameranya. Kemudian ada cadangan tutup. Kemudian ada strap, beberapa strap. Dan yang paling menarik di sini ada remote. Nah, ini sangat membantu sih kalau misalnya teman-teman lagi menggunakan action cam ini untuk motovlog. Pas lagi di jalan ada momen yang menarik, kalian nggak perlu repot-repot untuk menekan tombol record. Kalian bisa langsung menekan tombol record di remote-nya. Contohnya seperti ini. Oke, dan terakhir kita dapat buku manual dan kartu garansi. Garansi resmi 1 tahun dari Brica Indonesia. Dari segi desain, B Pro 5 ini seperti action cam pada umumnya, minimalis. Di atas cuma ada tombol shutter atau record video, yang bisa juga sebagai tombol OK saat memilih menu. Di samping kanan ada tombol up and down. Di samping kiri ada slot memori microSD dan lubang USB untuk charge dan transfer data. Kemudian ada lubang HDMI dan ada lubang mikrofon. Di bagian bawah ada lubang tripod dan baterai. Baterainya 1000 mAh, bisa bertahan kurang lebih 3 jam untuk foto dan video. Tapi kalau dipakai full untuk ngevideo, mungkin bisa kurang lebih sekitar 2 jam. Di bagian depan ada kamera 12 megapiksel dengan sensor Sony Exmor R. Kemudian ada tombol power. Di tombol power ada layar LCD. Di sampingnya ada lampu indikator status dan indikator Wi-Fi. Di belakang ada layar monitor untuk preview. Kemudian ada lampu indikator charging dan indikator status. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Selain bisa untuk foto dan video, action cam ini juga bisa untuk slow motion, photo burst, time-lapse, loop recording, wifi live stream, dan playback. Untuk semua mode, baik foto maupun video, kita bisa atur white balance, exposure mode metering, tingkat ketajaman, kualitas video, sampai ISO. Dan ada settingan untuk on audio untuk melakukan perekaman langsung menggunakan kamera action cam ini. Untuk video, resolusinya dari ST720, dari 30 fps sampai 240 fps, kemudian Full HD sampai 120 fps, dan 2.7K 30 fps sampai 4K 30 fps juga. Oke, sekarang saya tunjukkan hasil tes foto dan video menggunakan action cam ini. Oke, sekarang kita lakukan tes perekaman video menggunakan B Pro 5 Alpha Edition Mark III S. Hasilnya seperti ini menggunakan resolusi Full HD 30 fps dengan kualitas video tinggi, kemudian tingkat ketajaman juga tinggi, ISO 100, image stabilizer on, kemudian perekaman suara on juga. Jadi ini hasil audio langsung menggunakan kamera ya, tanpa menggunakan mic eksternal. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya audio langsung bawaan dari B Pro 5 ini udah oke ya, udah bagus gitu, kencang suaranya. Sekarang saya akan coba ganti mikrofonnya menggunakan mikrofon eksternal, clip on ya, clip on bawaan dari Brica. Kita matikan dulu rekamannya. Oke, nah ini hasil tes audio menggunakan mic clip on B Pro 5. Hasilnya seperti ini. Apakah suaranya lebih baik? Saya udah nyoba mikrofon ini untuk rekaman video dan suaranya lebih empuk, lebih nggak cempreng. Audio di sekitar juga, maksudnya bising-bising di sekitar juga bisa teredam dengan lumayan baik menggunakan mic dari B Pro ini. Mungkin mic ini tuh cocoknya buat ini ya,
Kalau untuk motovlog gitu, supaya audio sekitar, suara angin dan suara motor kan berisik banget tuh, nggak terlalu mengganggu. Jadi lebih fokus suara yang terdekat dengan mikrofon, yaitu suara dari mulut kita. Kayak kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini hasil audionya. Dan ini video masih Full HD 30 fps ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Saya akan tunjukkan hasil video menggunakan resolusi yang lain. Mungkin resolusi 720, kemudian resolusi 2.7, kemudian 4K. Oke. Ini masih Full HD 30 fps dengan kualitas video tinggi dan ketajaman juga tinggi, ISO 100, AIS nyala, hasilnya seperti ini kalau AIS-nya nyala. Coba kita bawa jalan lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita tes perekaman video di resolusi 720. Hasilnya seperti ini. 720 30 fps, ketajaman tinggi, kualitas video tinggi, kemudian ISO 100, image stabilizer dihidupkan, dan ini menggunakan mic clip on ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Kalau untuk dynamic range ketajaman ini oke sih, warnanya juga cerah. Cuman ya itu gambarnya mungkin nggak sejernih resolusi Full HD atau yang 4K. Tapi untuk kualitas dynamic range kayaknya nggak kalah bagus dibandingkan yang Full HD. Lagi ini hasil rekaman dengan resolusi 2.7K di fps 30. Hasilnya seperti ini. Bagaimana, ada berapa putaran Anda lari-lari? 4 kali. Mantap. 4 lap. Di sana 20 ya? Alah, maksud kaki susah nggak? Hah? Muter gini tapi kakinya aja. Waduh, saya harus ngejar Anda dong berarti. Iya, enggak dong. Sepatu baru nih? Iya dong. Mantap. Oke, seperti ini hasilnya menggunakan resolusi 2.7K. Ini AIS-nya nyala ya. Coba ya. Oke, sekarang kita tes resolusi 4K 30 fps untuk rekaman motovlog. Hasilnya seperti ini. Dan ini AIS-nya nyala ya, atau stabilizernya nyala. Dan saya menggunakan clip on untuk rekaman audionya. Oke, kurang lebih seperti ini hasil video 4K-nya. Saya udah mengamatin semua resolusinya ya, dan yang saya notice itu di semua resolusi dynamic range dan warnanya bagus banget. Oke. Saya menggunakan masker saat ini, jadi mungkin suara saya agak sedikit redam karena masker. Tapi yang jelas suara kita terbantu banget dengan adanya mikrofon clip on ini. Jadi suara kita bisa lebih jelas dibandingkan suara angin dan suara motor di sekitar. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya rekaman video 4K untuk motovlog. Oke, sekarang tes perekaman video saat low light. Hasilnya seperti ini. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke. Dan ini di settingan exposure auto ya, ISO auto, exposure value di 0. Hasilnya seperti ini. Coba kita bawa jalan. Coba kita bawa jalan. Kurang lebih seperti ini hasil rekaman saat low light. Oke,
Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Menurut saya ini worth it untuk harga Action Cam 1,2 juta, udah bisa 4K. Hasilnya juga oke lah untuk sebuah Action Cam. Kemudian banyak fitur-fitur canggih yang lainnya. Kalau kekurangan Action Cam ini, menurut saya ya, yang paling mengganggu saya itu ada di video dengan FPS tinggi. Misalnya di video Full HD dengan 120 FPS, hasilnya nggak jernih, kayak semacam ada noise-nya gitu. Padahal itu di settingan ISO 100, tapi kelihatan gambarnya tuh nggak jernih gitu. Kemudian kekurangan berikutnya ada di video low light. Kalau video saat low light, kemudian kita bergerak atau berjalan, itu hasilnya videonya kayak nge-glitch ketar-ketar karena efek haze, jadi nggak tajam videonya. Tapi untuk foto saat low light, ini bagus hasilnya. Kemudian ada satu lagi, ini mungkin hanya sekedar request untuk Brika ya. Kalau bisa di paket pembelian kita dapat case atau kantong seperti ini. Ini untuk keamanan action cam-nya. Kalau misalnya kita bawa kemana-mana, misalnya dimasukin ke tas, takutnya tersenggol dengan benda lain. Kan kalau pakai case seperti ini bisa jadi lebih aman. Karena action cam ini kan kameranya agak menonjol ya. Dan di sini juga kita nggak dapat tutup untuk lensanya. Jadi akan lebih amannya kalau misalnya disertai dengan case seperti ini. Oke. Kurang lebih itu sih kekurangan yang saya rasakan. Selebihnya ini worth it untuk harga 1 jutaan. Kalau kekurangan yang tadi, yang ACE itu, saya rasa itu juga wajar sih. Karena untuk mendapatkan stabilizer yang always, itu mungkin di harga 4-5 jutaan. Kesimpulannya, B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini cocok buat kalian yang pengen bikin konten tapi nggak mau ribet bawa kamera gede. Pengennya bawa kamera yang simple aja, yang bisa dikantongin, dan cara pakainya gampang. Atau buat teman-teman yang pengen mendokumentasikan keseruan momen bersama keluarga, teman, sahabat, dan yang pengen bikin motovlog, kalian bisa coba B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini. Oke, kurang lebih seperti itu info yang bisa saya share tentang kualitas Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk membeli Action Cam ini, link pembelian bisa dicek di deskripsi. Itu garansi resmi dari Brika Indonesia. Kemudian buat teman-teman yang mungkin mau kepo dengan produk Brika yang lainnya, kalian bisa cek dan follow akun Instagram Brika Indonesia. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.